Kenalin, kita dari Prodi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Kita sekarang dari kelompok 4 mau menjelaskan mengenai matkul Critical and Creative Thinking. Kenalin, gue Sandra Francisca. Gue Alif Rina Fajar. Gue Normal Lutfia. Gue Ridho Kafi Akbar. Oke, kita hari ini mau bahas apa guys sebenarnya? Kita mau bahas kerusakan lingkungan. Mantap, kerusakan lingkungan. Ini gue mulai dari gue kali ya, kerusakan lingkungan. Dari yang gue tahu nih, kerusakan lingkungan itu sebenarnya berasal dari manusia. Kenapa sih dari manusia? Tuh gak, sebenarnya kita tuh secara nggak sadar, kita tuh merusak lingkungan kita dengan pembangunan yang menggunakan kaca, which is kayak apa? Kayak atap yang menggunakan kaca, gedung-gedung pakai kaca, itu tuh sebenarnya merusak lingkungan kita. Kenapa? Pemanasan global hadir karena efek rumah kaca, yang mana efek rumah kaca itu menipiskan atmosfer. Jadi banyak banget nih sebenarnya efek dari rumah kaca itu. Selain rusak lingkungan yang kita rasa iklim berubah-ubah terus, yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas terik, seminggu hujan, seminggu panas, sebenarnya kita juga merusak lingkungan atau habitat hewan. Contohnya itu ada apa? Kayak di kutub utara kan udah mulai mencair tuh. Sebenarnya penguin-penguin sama beruang kutub itu udah mulai kekurangan tempat untuk hidup loh guys, kekurangan wilayah untuk hidup. Tuh gak gara-gara apa? Gara-gara efek rumah kaca itu sendiri membuat bumi ini panas, jadi mereka udah nggak punya kurangnya lahan untuk hidup. Dan tau kenapa? Akhirnya ekosistemnya juga pun udah mulai berubah. Gitu. Nggak cuma itu kan tadi secara nggak langsung kan manusia merusak lingkungan. Sebenarnya secara langsung tuh manusia merusak lingkungan, merusak habitat hewan ataupun hewan itu sendiri. Kayak apa? Contohnya, gue punya nih contoh nih satu. Ada satu hewan punah di tahun 2021 itu. Pada tau gak beritanya? Apa tuh Sandra? Apa tuh? Nih, badak putih utara udah 55 juta tahun hidup di dunia, tiba-tiba sekarang punah. Karena kenapa? Karena culahnya tuh banyak dicari orang sehingga dia diburu secara ilegal, dan pada tahun 2021 akhirnya hewan itu punah. Tuh kan, kasihan banget kan? Coba saya dari kalian lain, ada gak sih yang tahu kerusakan-kerusakan lingkungan lainnya? Ada. Jadi gue punya salah satu contoh juga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia ataupun oleh alam itu sendiri. Jadi contohnya yang sebelumnya, contoh kerusakan lingkungannya adalah kebakaran hutan guys. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Indonesia, pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai September itu udah 857 hektar hutan yang terbakar di Indonesia. Gila banget nggak sih guys? Itu tuh banyak banget penyebabnya. Kalau misalnya yang karena ulah manusianya, biasanya tuh kayak gini nggak sih? Kalau misalnya ada orang-orang yang ke hutan nih, entah itu misalnya orang-orang perkebunan atau apa gitu, mereka tuh ke hutan nih, terus mereka ngerokok, habis itu mereka buang puntung rokok sembarangan guys. Dan nanti di saat lagi musim kemarau, di mana tuh lagi panas-panasnya, itu si puntung rokoknya itu akan menyulut api. Jadi akhirnya terjadilah kebakaran hutan. Kayak gitu guys. Wah, parah banget ya. Tapi kayak dari kalian lain tuh selain kebakaran hutan, pemanasan global, ini nggak menurut kalian? Kayak Ridho gitu? Dari gua sih, kan tadi kita udah ngomongin soal kota ya. Soal di hutan-hutan gitu. Ini tapi ada juga nih kasus tentang yang mirip juga pembakaran, tapi bukan pembakaran hutan. Dan ini disengajain banget sama manusia. Yaitu apa tuh? Pembakaran sampah. Niatnya nih, ini sih baru niatnya ya, Pemda DKI pengen masang insenerator di Tebet. Insenerator itu kayak alat buat ngebakar sampah. Udah diuji coba, dan kalau dilihat-lihat dari beberapa video yang gue lihat di YouTube, kalian bisa cari juga soal insenerator. Itu asapnya tuh bener-bener hitam. Jadi udah pasti banget nih kalau dilihat dari kasat matanya aja, nggak usah pakai inilah, nggak usah pakai penelitian apa-apa, itu tuh udah pasti ngerusak lingkungan banget. Tapi DKI Jakarta dengan hebatnya pengen masang insenerator itu kan secara tidak langsung ngomong bahwa nih di DKI Jakarta nih tidak ramah lingkungan banget. Udah polusi udara dari pembakaran
kendaraannya besar-besaran, plus pengen memasang insenerator. Tapi ya, uniknya kalau kita lagi kemarin-kemarin gue cari soal insenerator DKI itu banyak tuh. Tapi sekarang kalau kita cari di YouTube soal insenerator di Tebet, itu mulai hilang-hilangan tuh. Wah, gue nggak ngerti tuh kenapa. Tapi kalau lu pada pengen mantengin nih soal insenerator, bisa banget tuh pantengin di Greenpeace. Nah, tuh bagus banget tuh di Instagram mereka tuh pasti ngomongin soal insenerator itu. Salah satu contoh dari gue soal bagaimana manusia secara sengaja di perkotaan melakukan kerusakan lingkungan. Wih, bener-bener ya, ternyata di Indonesia tadi lu gue udah jelasin secara nggak langsung tentang kepunahan hewan, ternyata ada juga ya kayak langsung di Jakarta loh, ternyata merusak lingkungan udara kita. Iya benar deh. Berarti yang melakukan kerusakan lingkungan itu sebenarnya ada di sekitar kita ya? Iya, ada banget. Nah, tapi nggak cuma itu. Kita nggak usah ngebahas negatifnya doang nih. Sebenarnya walaupun kerusakan lingkungan, ada beberapa tokoh yang masih mau menjaga kelestarian lingkungan maupun hewan-hewan di bumi ini. Nah, ada yang ide gak siapa orangnya? Yang kenal tuh? Wih, Alif. Siapa tuh? gue belum lama ini kan selama mau kita bikin podcast ini gue kan searching dulu ya, terus gue nemu nih mungkin aja nih aktivis lingkungan yang pertama itu umat Hindu Bisma dari Kejarli yang dibantai sama Maharaja Jodhpur karena berusaha ngelindungin hutan yang Maharaja Jodhpur itu tebang buat dipakai buat bangun istananya, itu tahun 1720. Terus pada abad ke-18 itu udah mulai muncul tuh hak lingkungan modern. Setelah wabah demam kuning di Philadelphia, Benjamin Franklin ini ngajuin petisi buat ngelola limbah dan menghapus penyaman kulit untuk udara bersih sebagai hak publik. Ternyata ada juga ya, dari zaman dulu ternyata udah ada orang yang berusaha untuk menjaga lingkungan. Terus kira-kira ada lagi gak sih guys, kayak siapa gitu yang orang-orang mulai ke abad yang mulai pertengahan atau abad 21 gitu? Ada guys. Jadi gue nggak kalah sama Alif, gue juga udah searching nih tokoh-tokoh yang peduli terhadap lingkungan. Ini ada perempuan guys, dia keren banget. Dia namanya Rachel Carson. Jadi dia itu lahir tahun 1907 dan dia itu punya kecintaan terhadap lingkungan yang luar biasa. Jadi dia tuh mengakui dalam bukunya kalau misalnya kecintaan dia terhadap lingkungan itu menurun dari ibunya guys. Tahu nggak sih, pas setelah Perang Dunia Kedua, dia itu berani loh melawan tokoh-tokoh ilmuwan, pemerintah, sama tokoh-tokoh pertanian gitu untuk mengatakan bahwa pestisida itu berbahaya. Jadi jangan menggunakan pestisida kayak gitu loh. Dia berani loh kayak gitu. Padahal dia perempuan dan waktu itu kayak baru banget abis Perang Dunia Kedua. Tapi dia berani ngajuin itu, bilang kalau misalnya pestisida itu berbahaya. Pokoknya dia keren banget. Dia berani buat angkat bicara kayak gitu loh guys. Wah, itu wanita keren banget. Terus ada lagi ya Indonesia gitu. Itu kan kayak kancah internasional ya. Kalau misalnya di Indonesia sendiri nih, ada juga salah satu tokoh yang punya kecintaan luar biasa terhadap lingkungan guys. Namanya itu Bapak Emil Salim. Dia itu lahir di Sumatera Selatan pada tahun 1930. Dia tuh sebenarnya seorang ahli ekonomi gitu guys. Cuma dia itu dapat penghargaan namanya The Leader of the Living Planet Award. Itu tuh penghargaan yang dikeluarin oleh World Wide Fund. Jadi World Wide Fund itu adalah lembaga konservasi mandiri terbesar dan sangat berpengalaman di dunia. Jadi WWF itu ngasih penghargaan ke Emil Salim atas kepemimpinan dan kontribusinya pada upaya pelestarian lingkungan di Indonesia dan di dunia. Gila, dia tuh udah diakui sama dunia loh guys, kalau dia tuh punya kecintaan terhadap alam dan lingkungan yang luar biasa. Keren. Gila, keren banget ya. Keren banget makanya. Salim kan, dosen UI itu kan. Iya, dia juga seorang pengajar, dia di ekonomi. Gila, keren banget ya sebenarnya sejauh ini. Kayak ternyata di Indonesia gue baru tahu kalau ada juga
orang yang sangat berpartisipasi untuk menjaga lingkungan ini. Dok, kira-kira gimana nih menurut lo? Sebenarnya di Indonesia tuh ada apa aja sih? Kalau tadi kita udah ngomongin tokoh-tokoh hebat ya, gue pengen ngasih beberapa studi kasus bahwa sebenarnya kita nggak harus digerakkan oleh beberapa tokoh hebat, tapi juga ada institusi-institusi yang dia tuh juga sebenarnya bergerak dalam isu lingkungan. Misalnya di institusi pendidikan kayak di SMA, ada tuh di beberapa SMA yang punya titel Adiwiyata, sekolah Adiwiyata. Nah, sekolah-sekolah Adiwiyata ini mereka yaitu organisasi di dalam sekolah yang dia itu fokus ke dalam isu-isu lingkungan, entah itu dalam reuse, reduce, and recycle sampah yang ada di sekolah, maupun dia ke lingkungan mereka dalam bentuk menanam pohon, menjaga lingkungan, dan lain sebagainya macamnya. Itu dari institusi pendidikan. Tapi ada juga nih beberapa yang gue lihat dari sekitar rumah gue. Kebetulan gue tinggal di Jakarta Utara. Ada beberapa perusahaan kayak perusahaan PT Astra itu ngasih corporate social responsibility dalam bentuk penanaman 1 juta pohon, atau enggak dia ngasih ke insentif ke beberapa sekolah yang sekolah Adiwiyata mengadakan kompetisi-kompetisi yang bertema lingkungan yang gue sendiri udah pernah ikutin, dan emang benar Astra ini cukup berkomitmen untuk membantu lingkungan di sekitar lebih baik lah dalam isu lingkungan. Itu sih. Jadi nggak harus Keren banget. Ya, nggak harus tokoh ya ternyata. Berarti kita harusnya ada contoh-contoh lain nih gak sih? Kayak tadi udah ada yang PT Astra ya. PT Astra kan. Itu udah keren banget. Terus sebenarnya berarti ada NGO gak sih guys yang bisa dan membantu untuk kelestarian lingkungan. Kira-kira gimana, Lip? Ada gak? Atau Nurma gitu, Rido? Ada dong. Keren banget. Apa tuh? Greenpeace. Nah, Greenpeace itu organisasi lingkungan global ya. Dia didiriin tahun 1971 di Vancouver, Kanada. Dan sekarang udah punya lebih dari 40 cabang di 40 negara dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda. Nah, latar belakang Greenpeace lahir ini karena dia nyoba buat ngantiin percobaan nuklir pemerintah Amerika Serikat di Amchitka, Alaska. Nah, para aktivis ini nggunain kapal sewaan yang namanya Phyllis Cormack yang diubah namanya menjadi Greenpeace ke lokasi pengujian nuklir. Nah, dengan penggantian nama itu, akhirnya mereka namain organisasi mereka dengan nama Greenpeace. Keren banget ya. Tapi gue gak mau kalah. Gak cuma Alif nih yang bisa ngasih. Dari internasional, gue juga ada satu NGO, yaitu namanya World Clean Up Day. Itu organisasi internasional ya, di mana dia bergerak secara global dan berfokus pada kegiatan pembersihan. Nah, jadi mereka ngapain nih? Mereka tuh ngelakuin kegiatan bersih-bersih di 157 negara. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya World Clean Up Day udah ngadain di hampir 34 provinsi dengan 13 juta relawan. Mereka tuh ngapain aja? Jadi dengan 13 juta relawan dengan di 34 provinsi di Indonesia, mereka tuh sama-sama membersihkan satu persatu wilayah di Indonesia. Kayak contohnya di Bali, mereka kadang tuh suka ngelakuin bersih-bersih di Pantai Kute, terus juga di Jakarta mungkin ada di tempat-tempat di berbagai tempat gitu guys. Jadi kalian bisa langsung cek aja di World Clean Up Day. Nah, gak cuma itu dari internasional kan. Tadi dari Indonesia juga ada satu NGO yang mau menjaga hutan di Indonesia. Salah satunya adalah Hutan Itu Indonesia. Organisasinya ini tuh didirikan tahun 2016 guys. Nah, mereka itu bergerak untuk mengingatkan kita semua untuk tetap fokus bahwa hutan di Indonesia itu penting. Karena udara itu kan penting, dan Indonesia tuh bisa disebut juga sebagai paru-paru dunia ya guys, karena sebenarnya hutan kita banyak. Nah, dari situ mereka ngajakin kita buat menjaga lingkungan kita dengan menjaga hutan. Nah, udah kan, itu tadi dari internasional, terus Indonesia. Nah, ini dari golongan kecil nih.
Salah satunya ada We Care Jakarta, di mana organisasi ini dikelola untuk fokus pada isu-isu yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta. Isu-isu apa aja sih sebenarnya? Mereka memfokuskan kepada isu lingkungan dan juga mereka kadang ngelakuin kegiatan seperti World Clean Up Day juga guys, tapi di daerah Jakarta. Jadi mereka udah ngebahas kerusakan-kerusakan lingkungan di Indonesia, polusi udara dan lain-lainnya. Mereka juga ngajak kita semua buat ngadain ngadain bersih-bersih nih ya guys, kayak di beberapa titik wilayah di Jakarta. Keren banget gak sih? Sebenarnya ada banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin untuk menjaga lingkungan kita, gitu. Gimana kira-kira ya teman-teman? Keren. Ternyata masih banyak banget orang, toko, NGO, perusahaan yang peduli banget gitu sama lingkungan. Nih kita mau gerak apa nih kira-kira buat lingkungan? Kira-kira kita bersih-bersih kali ya. Iya. Oke deh, dari kayak gini ya, dari semua pembicaraan kita, gue nangkep sesuatu nih guys sebenarnya. Kita ada nangkep juga dong dari apa yang kita omongin dari tadi. Iya. Yang gue tangkap adalah sebenarnya manusia itu memang salah satu aspek perusak lingkungan guys. Dari yang tadi jadi pemanasan global, secara sengaja ngebakar sampah yang kayak Rido tadi bilang, terus memburu hewan liar yang harusnya dilindungi. Tapi sebenarnya masih banyak orang-orang yang bisa kita contoh untuk menjaga lingkungan kita. Kita bisa, sebenarnya kita nggak harus ikut organisasi apapun. Dari diri kita sendiri tuh kita sebenarnya bisa menjaga lingkungan itu sendiri dengan kayak menanam pohon di sekitar rumah kita. Atau contoh paling kecil, membuang sampah tuh nggak sembarangan. Iya gak sih guys? Setuju banget. Setuju banget. Oke, kira-kira kayaknya segitu aja kita udah nangkep banyak hal gak sih guys? Iya benar. Udah banyak nih ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dan serap dari obrolan kita kali ini. Ya, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi kali nanti ya. Untuk sekarang karena terbatas oleh waktu, mungkin kita bisa akhiri pembicaraan kita kali ini. Gimana guys? Boleh ya, setuju. Oke, see you guys. Thank you.